Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai lipid atau lebih kita kenal dengan istilah lemak. Baik, apa itu lipid dan apa itu yang dikatakan sebagai lipid? Jenuh dan tak jenuh, mari kita simak pembahasan berikut ini. Apa itu lipid? Lipid adalah merupakan salah satu senyawa organik yang tidak dapat larut dalam air, tetapi dapat larut dan dapat diekstrak dari sel dan jaringan menggunakan pelarut nonpolar. Di sini, apa saja yang termasuk pelarut nonpolar yang dapat digunakan untuk mengekstraksi lipid? Ada N-heksan, ada benzena, ada ether, kloroform, dan khususnya adalah pelarut golongan alkana yang tidak memiliki oksigen dan gugus fungsi yang mengandung unsur bereton bebas. Kemudian, apa saja fungsi lipid? Lipid berfungsi sebagai sumber energi, pelarut vitamin A, D, E, dan K, sumber asam lemak esensial, komponen utama membran sel, bahan insulasi terhadap perubahan suhu, penyampai isyarat, pemberi rasa, tekstur, dan flavor pada makanan, dan sebagai bahan pelindung hewan vertebrata dan tumbuhan. Nah, jadi fungsi lipid ini sangat berfungsi sekali dalam kehidupan makhluk hidup ya. Apa saja yang menjadi klasifikasi lipid? Lipid dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada lipid sederhana. Lipid sederhana adalah ester asam lemak dengan bermacam-macam alkohol. Lemak itu sendiri adalah ester asam lemak dengan gliserol. Jika dia berbentuk cairan, dikatakan sebagai minyak. Kalau bentuk padatan, dikatakan sebagai lemak. Nah, mungkin ini sebagai pembeda jika kita bekerja dengan lemak ya. Jadi lemak itu dikatakan bentuk padat, misalnya lemak dari daging sapi atau daging kambing. Kalau minyak itu berbentuk cairan. Nah, kemudian ada lilin. Lilin itu adalah ester asam lemak dengan alkohol tinggi, maksudnya dengan alkohol yang memiliki rantai atom C yang panjang. Kemudian ada lipid majemuk, yaitu ester asam lemak dengan alkohol yang mengandung senyawa lain, misalkan karbohidrat, asam amino, fosfat, basa nitrogen, dan lain-lain. Misalkan di sini ada fosfolipid, yaitu ketika ester asam lemak dengan fosfat. Kemudian ada cerebrosid, misalkan ester asam lemak dengan karbohidrat nitrogen. Ada lipoprotein, jadi dia membentuk ester dengan protein. Ada aminolipid ketika membentuk ester dengan asam amino. Kemudian ada lipid turunan, senyawa turunan dari lipid sederhana dan lipid majemuk yang dapat diperoleh melalui proses hidrolisis. Misalnya di sini asam lemak, gliserol, aldehid, keton, dan steroid. Mungkin kalian masih bingung apakah beda dari lipid, lemak, dan asam lemak. Silakan disimak ya. Pertama, saya akan membahas mengenai asam lemak. Asam lemak merupakan salah satu komponen utama penyusun lipid. Asam lemak ini merupakan senyawa organik yang termasuk dalam golongan asam karboksilat dengan rantai atom C yang panjang, dimulai dari C4 hingga 24. Memiliki gugus karboksil COOH salah satu ujungnya dan ekor hidrokarbon yang bersifat nonpolar yang panjang. Nah, kenapa lipid bersifat tidak dapat larut dalam air? Karena apa? Karena dia memiliki ekor hidrokarbon yang panjang. Dan ini menyebabkan dia tidak dapat larut dalam air dan tampak berminyak. Paling banyak di alam dalam bentuk C16, yaitu asam palmitat, dan C18 asam stearat. Nah, berikut ini mungkin apabila ada yang terlupa bagaimanakah bentuk struktur dasar dari asam karboksil seperti ini ya. Jadi dia mengandung gugus karboksil COOH. Nah, ini yang untuk alkilnya ini berupa alkana, berupa golongan hidrokarbon. Nah, ini ya. Jadi gugus karbon dia memiliki 2 kepala, ada kepala hidrofilik dan ada kepala hidrofobik. Nah, asam lemak ini umumnya tidak dapat larut dalam air. Kenapa? Karena semakin tinggi C-nya, dia semakin bersifat nonpolar. Tetapi asam lemak terdispersi menjadi misel. Apa itu misel? Jadi kalau kita amati pada gambar ini, diagram ini, dia bisa membentuk misel. Jadi di sini dia bisa membentuk nonpolar. Jadi nonpolarnya ini
di bagian dalam untuk bagian hidrofiliknya di bagian luar. Jadi kalau kita jelaskan, yang bagian gugus karboksilnya itu berada di permukaan. Kemudian yang bagian hidrokarbonnya di bagian dalam sini. Nah, adanya misal seperti ini, dia bisa larut dalam air. Nah, untuk kasus seperti ini, aplikasinya misalkan kita sedang mencuci pakaian. Pakaian kita yang kotor itu kan mengandung daki atau dengan lemak gitu kan. Kenapa kok kita mencuci pakaian menggunakan sabun? Nah, karena apa? Sabun itu tadi dapat menjadi emulsifier dari lemak pada pakaian kita dan dia bisa larut dalam air. Sehingga kalau kita mencuci pakaian tidak menggunakan sabun, otomatis tidak dapat bersih sempurna karena di sana di bagian si lemaknya kotoran tadi tidak bisa ikut larut dalam air ya. Nah, ini kalau kita bayangkan seperti ini ya. Jadi dia bisa membentuk, ini kalau dalam tubuh kita, dia bisa membentuk lipid bilayer. Nah, ini. Kemudian ini adalah sisi amfipatiknya yang tadi sudah saya jelaskan. Ada kepala yang polar dan ada ekor yang non polar. Nah, ini bisa membentuk emulsi oil in water. Ini kalau misalkan diaplikasikan dalam pembuatan sediaan ya. Ini kalau dalam tubuh kita dia membentuk liposom. Nah, kita ke sini. Jadi di sini kalau penamaannya lipid, jadi semakin tinggi C-nya, semakin seperti ini namanya ya. Jadi misalkan ini ada berbagai nama-nama trivial dan nama sistematikanya. Nah, biasanya lipid yang paling banyak dikenal dalam kita adalah ada asam laurat. Asam laurat ini ada di minyak kelapa dan di ASI sehingga bagus untuk perkembangan otak ya. Kemudian ada asam miristat, asam palmitat, stearat dan arakidat. Nah, ini bisa kalian lihat di sini jumlah C-nya di sini ya. Nah, asam lemak yang esensial bagi tubuh antara lain adalah asam arachidonat yang C20, ada asam oleat, asam linoleat, asam linolenat. Nah, apa bedanya dari asam oleat, linolenat dan linolenat ini? Dia tergantung pada di manakah letak ikatan rangkap pada ekor hidrokarbonnya. Kemudian, asam lemak diklasifikasikan lagi menjadi dua. Ada asam lemak tak jenuh, ada asam lemak jenuh. Untuk asam lemak tak jenuh di sini tandanya adanya ikatan rangkap pada rantai C asam lemak. Nah, di sini dia bisa monounsaturated dan polyunsaturated. Maksudnya gimana? Jadi monounsaturated ini ketika dia hanya memiliki satu ikatan rangkap. Kalau polyunsaturated dia memiliki dua ikatan rangkap atau lebih ya. Nah, di sini adanya ikatan rangkap ini menyebabkan tidak bebas berrotasi dan selalu memiliki konfigurasi cis. Nah, kemudian memiliki titik didih cair yang lebih rendah dibandingkan asam lemak jenuh. Jadi ini sebagai penanda kalau membuktikan asam lemak tak jenuh adalah pada suhu kamar dia berwujud cairan. Paling banyak di alam adalah C18 asam linoleat, asam linolenat. Kemudian ada asam lemak jenuh. Dikatakan jenuh jika tidak ada ikatan rangkap pada rantai C asam lemak. Di sini paling banyak adalah dalam bentuk di alam adalah ada C16 dan C18. Contohnya asam oleat dan asam stearat. Nah, bedanya di sini kalau di suhu kamar dia berwujud padat. Jadi ini sebagai penanda kalau tak jenuh suhu kamar berwujud cairan, misalkan minyak kelapa sawit, kemudian asam lemak jenuh berwujud padat, misalkan kayak lemak dari hewan. Kemudian ada lagi trigliserida. Trigliserida adalah lipid sederhana yang paling banyak mengandung asam lemak sebagai unit penyusunnya. Trigliserida itu apa? Adalah ester dari alkohol gliserol dengan 3 molekul asam lemak. Trigliserida merupakan molekul hidrofobik yang bersifat nonpolar. Karena apa? Dia tidak mengandung muatan listrik dan gugus fungsinya memiliki polaritas yang tinggi. Baik, kalau ini kita amati reaksinya. Di sini ada gliserol seperti ini ya. Dia bereaksi dengan 3 molekul asam lemak sehingga dapat membentuk trigliserida. Dan ini merupakan golongan ester ya, tapi dia tiga gugus ini. Jadi dia disebut trigliserida dan memiliki berupa 3H2O. Kemudian trigliserida ini merupakan komponen utama lemak penyimpanan
baik pada hewan maupun tumbuhan. Pada hewan kutub, selain sebagai depot energi atau sebagai sumber energi cadangan, dia sebagai insulasi terhadap suhu yang amat rendah. Kemudian mudah larut dalam pelarut non-polar. Nah, seperti ini kalau kita melihat simbol lemak dalam sel, jadi dia sebagai insulasi terhadap suhu yang sangat rendah. Kemudian ada lilin. Lilin atau wax adalah ester asam lemak yang berantai panjang yang jenuh dan tidak jenuh dengan alkohol monohidrat. Nah, lilin ini terdapat pada pelindung kulit dan bulu, pelindung daun dan buah, atau sebagai tempat sekresi. Nah, ini bisa kalian lihat misalkan di permukaan daun talas. Ketika kita meneteskan air di permukaan daun talas, itu seakan-akan air tidak dapat membasahi daun talas. Kenapa? Kan daun talas memiliki wax atau lilin yang melapisi permukaan daunnya. Kemudian adanya wax ini menyebabkan dia tidak dapat larut dalam air. Pada hewan unggas, sekresi lilin dari kelenjar membuat bulu unggas tidak lekat dengan air. Jadi ini misalkan bebek kan ketika kena air kan dia tidak basah. Karena apa? Kulitnya selalu mensekresi lilin. Kemudian ada fosfolipid. Fosfolipid merupakan salah satu lipid majemuk karena dia membentuk ester dengan fosfor. Disebut sebagai gliserol fosfatida karena senyawa induknya adalah asam gliserol fosfat. Kemudian, semua fosfogliserida bersifat amfipatik di mana gugus kepalanya polar, gugus kepala ekornya non-polar. Nah, ini fosfolipid ini merupakan komponen utama dari lipid ya, terutama fosfoliserida. Pada umumnya, lipid membran bersifat amfipatik, sedangkan lipid penyimpanan tidak. Nah, ini kalau kita amati dari strukturnya, di sini adanya unsur fosfor pada struktur fosfolipid. Kemudian ada sphingolipid, termasuk dalam golongan lipid majemuk, merupakan derivat lipid spinosin yang mempunyai rantai hidrokarbon yang panjang. Kepalanya bersifat polar dan mempunyai gugus amino, di mana ada satu molekul amino di sana. Nah, sphingolipid ini merupakan komponen membran terbesar kedua. Sama juga dengan fosfolipid, sphingolipid pun bersifat amfipatik dan banyak terdapat pada jaringan otak dan saraf, sedikitnya dijumpai pada depot lemak alias penyimpanan lemak. Terdapat 3 subkelas, ada sphingomyelin, cerebrosida, dan gangliosida. Nah, ini kalau kita amati dari strukturnya ya, sphingolipid seperti ini, dia memiliki rantai yang sangat panjang ya. Kemudian ini ada sampai C12, jadi dia sangat bersifat amfipatik. Kemudian ada sphingosine. Bedanya sini sphingosine ini di sini ada amonia di sini. Jadi kalau ini kan N-nya hanya N-nya dia bersifat sekunder, nah ini bersifat primer sininya ya. Sphingomyelin Sphingomyelin ini pada strukturnya dia mengandung fosfat. Nah, ini kalau kita amati ada P-nya di sini, ini ada P-nya di sini ya, jadi yang ada mengandung fosfat. Jenis sphingolipid yang paling banyak dijumpai dan dia ada pada membran sel hewan. Nah, kemudian sphingomyelin ini dilapisi oleh submyelin, sel saraf kaya akan sphingomyelin ini. Jadi paling banyak ada pada sel saraf manusia. Jadi ini ada fatty acid-nya, ada di sini ada fosfatnya di sini. Kemudian ada cerebrosida. Nah, cerebrosida ini dia berikatan dengan glukosa di sini. Dia berikatan dengan glukosa ya, jenis sphingolipid yang mengandung monosakarida. Jadi dia mengandung monosakarida, bisa glukosa atau galaktosa sebagai gugus polar kepalanya. Nah, di cerebrosida tidak mengandung fosfat dan tidak bermuatan listrik karena gugus polarnya bersifat netral. Nah, jadi bagian unitnya ini mengandung 1 unit gula atau lebih. Nah, sering juga disebut sebagai glikosphingolipid. Jadi kalau kita bicara dengan cerebrosida, pasti dikaitkan dengan otak. Nah, jadi galaktocerebrosid paling banyak ditemukan di otak. Kemudian ada glukocerebrosida, membran sel, jaringan bukan saraf. Kemudian ada gangliosida. Gangliosida ini jenis sphingolipid yang memiliki kepala yang sangat besar. Dia mengandung oligosakarida kompleks dan bersifat polar. Ditemukan pada membran sel,
Nah, sama juga gangliosida paling banyak ditemukan pada jaringan saraf. Komponen pentingnya dari sini, kalau kita amati di sini ya, jadi ada ekonom polarnya, jadi ada acetylsphingosine, kepala polarnya adalah galaktosa. Kemudian ada lipoprotein. Lipoprotein adalah salah satu jenis dari lipid majemuk, merupakan lipid yang berikatan secara spesifik dengan protein. Nah di sini kita kenal dengan istilah HDL, LDL, FLDL. Jadi kalau dalam plasma darah terdapat 3 kelas utama plasma lipoprotein. Ada HDL, high density lipoprotein, yang selalu dikaitkan dengan istilahnya adalah lipid baik gitu ya. Biasanya kalau penderita dari hiperkolesterolemia dideteksi jika dia memiliki kadar LDL yang tinggi ya. Jadi LDL itu low density lipoprotein, kemudian ada FLDL very low density lipoprotein. Jadi kadar LDL dan HDL ini menentukan seseorang apakah dia mengalami hiperkolesterolemia atau normal. Kemudian plasma darah juga mengandung kilomikron, merupakan dari triglycerida ini yang hampir kemudian dilapisi lapisan protein yang amat tipis. Berikut ini kalau kita amati dari kilomikron yang di sini, ini pada posisi dalam darah kita, komposisinya jadi HDL 1,06 sampai 1,21 di sini ya. Jadi ini ada berapakah kadar triglycerida di sini. Jadi pada normal di sini kalau kita melebihi batas ini bisa dikatakan sebagai hiperkolesterolemia. Biasanya ditandai pada kadar LDL sini. Nah, kilomikron berfungsi untuk mengangkut trigliserida dari instantinal ke jaringan periferal. Kemudian FLDL mengangkut trigliserida dari hati ke perifer, HDL mengangkut kolesterol dari perifer ke hati, LDL mengangkut kolesterol dari hati ke darah dan ke darah, jadi antara darah dan darah gitu ya. Kemudian ada total kolesterol, HDL, trigliserida diukur menggunakan suatu alat pendeteksi, misalkan dari alat kit yang sederhana yang biasanya kita jumpai pada alat tes untuk kadar kolesterol ya, biasanya orang mengenalnya dapat kadar kolesterol. Nah, LDL ini dapat dihitung menggunakan rumus Fredwald seperti ini. Jadi kadar LDL-nya total kolesterol dikurangi HDL dikurangi trigliserida dibagi 5. Nah, apa itu hiperkolesterolemia? Yaitu suatu penyakit di mana kadar kolesterol LDL-nya melebihi ambang batas dalam darah. Biasanya melebihi ambang batas 239 mg per dl. Jadi ini dikatakan dia mengalami hiperkolesterolemia. Semua jenis lipid yang di atas tadi dapat dihidrolisis dengan alkali dalam keadaan panas yang selanjutnya menghasilkan sabun. Biasanya disebut istilah reaksi saponifikasi. Nah, untuk golongan lipid yang tidak dapat dirubah menjadi sabun adalah golongan steroid dan terpena. Nah, untuk golongan ini akan saya jelaskan pada part berikutnya. Sekian dari saya. Selamat belajar. Ada quote dari Nabi Muhammad SAW. Sampaikanlah walau dari diriku walaupun satu ayat. Jadi selamat belajar ya.